Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Kali ini kita masih membahas soal Timnas U20 yang tadi malam kalah dari Iran 3-0. Dan ya banyak sekali yang kecewa karena Timnas U20 yang diharapkan bisa berbicara banyak di sana, tapi hasilnya mengecewakan dan kita harus kalah 3-0 dari Iran. Dan penyebab kekalahannya itu karena kurangnya antisipasi bola-bola atas dari pemain belakang Timnas Indonesia. Nah, ini menurut Coach Indra Syafri, teman-teman. Tapi kalau kita lihat pun permainan mereka itu ya tidak semenarik yang dijanjikan oleh Coach Indra Syafri. Jadi seperti apa tanggapan netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Menanti cuitan dan komentar dari pengamat yang satu ini, di mana ya ini ketika laga uji coba kemarin ya, di turnamen uji coba, beliau bukannya mengkritik tetapi memberikan support. Oke, nggak ada masalah, mungkin karena itu turnamen uji coba atau laga uji coba. Nah, di turnamen Piala Asia U20 harus juga bersikap sama seperti beliau mengkritik timnas senior, mengkritik pelatih timnas senior. Tidak mungkin itu ya. Dan ya gue pun melakukan hal itu. Jadi ya kita tunggu konsistensi dari pengamat terbaik di muka bumi ini. Oke? Semoga mereka membuka suara itu. Karena kita tunggu-tunggu juga nih statement mereka apa itu. Jangan hanya berani sama STY tapi kayak pelatih lokal mereka justru lembek gitu. Betul Pak, betul. Gua setuju dengan perkataan Bapak Erick Thohir. Kita tetap harus dukung apapun hasilnya yang diraih oleh timnas. Umur 20. Betul sekali, gua dukung itu Pak. Cuman satu Pak, request gue nih Pak nih, kalau bisa nih apa umur 20 nggak ganti pelatih Pak? El Kumis digantilah Pak lah, El Sujud diganti Pak. Taktiknya terlalu miskin Pak, seriusan. Gue jujur-jujuran aja Pak nih, banyak kok pelatih yang berkualitas dari luar, kok banyak kok, bisa kok ditarik yang lain, ganti kek Pak. Jangan ini mulu Pak, bingung kita Pak. Kita nggak dukung. Tapi kalau untuk kita berharap menang untuk umur 20 ini dengan pelatih Coach Indra Syafri ini, nggak bisa. Mau gimana pun kita tetap bohong, udah. Bohong, kita mengkhianat, bohong kita sendiri. Kita ini bohong kalau kita nggak ngomong kalau pelatihnya begini, nggak, bohong Pak. Ganti aja Pak dah. Ini request dari gue. Ya terserah Pak Erick Thohir evaluasi dan diganti atau evaluasi tetap dipertahankan. Kembali lagi semua ada di tangannya ketua PSSI itu ya kan. Ada di tangannya PSSI semua itu. Ini adalah statement dari Coach Indra Syafri setelah laga turnamen kemarin Mandiri Challenge Cup, di mana Coach Indra sengaja untuk menyimpan kekuatan timnas Indonesia. Makanya kemarin waktu itu ancur-ancuran di turnamen tersebut, tapi itu masih uji coba. Katanya untuk tidak dipelajari calon lawan di Piala Asia U20. Jadi kita harus fair, gua harus fair. Mau siapapun pelatihnya, ya kita harus lihat ya. Kalau kata Coach Indra menyimpan kekuatan atau menyimpan strategi, ya tunjukkan di Piala Asia U20. Ya, nanti sisa 2 laga. Di laga pertama gue tidak lihat sama sekali strateginya apa, karena ujung-ujungnya long ball, jarak pemain jauh, gocak-gocak sendiri skill individu, peluangnya juga dari shots jarak jauh. Jadi tidak ada benar-benar set play. Peluang besar pun dari skill, dari dribbling, bukan berdasarkan set play. Jadi gue tidak mengerti strateginya apa. So far mungkin gue yang nggak paham. Oke? Masih ada dua laga, manfaatkan dan buktikan. Kalau tidak, ya Indonesia bisa pulang duluan kalau tidak manfaatkan sisa 2 laga lawan Uzbekistan dan lawan Yaman itu. Sebenarnya tadi malam itu kita ya banyak sih, ada beberapa kali kita 3-4 kali kita berani pegang bola. Cuma untuk lebih menusuk ke jantung pertahanan lawan itu kombinasi serangannya masih kurang. Kemudian transisi dari bertahan ke menyerang juga kurang. Kemudian sebaliknya dari menyerang ke bertahan juga kurang, ya kan? Begini teman-teman, kita ini bukan terlalu bodoh apa memang ya. Maksudnya kita tahu kalah dengan set play permainan yang bagus dengan kalah dengan permainan yang jelek. Nah, kalau yang diperlihatkan sama timnas U20 dari malam, kalah dengan permainan yang kalau boleh dibilang jelek.
Oke lah kalau kalah dengan permainan yang katakanlah punya kombinasi serangan, pemainnya bergerak tanpa bola itu bagus, mencari peluang, mencari posisi itu bagus, oke lah. Kita masih menerima ketika mereka kalah dengan situasi seperti itu. Tapi tadi malam lawan Iran itu beda ceritanya. Mereka main memang benar-benar dari mereka pas, back pass, long ball. Ya, iya kan? Pas, back pass, long ball. Nah itu tipikal permainan dari Coach Indra Syafri. Nah mereka jarang sekali ada pemain-pemain U20 ini yang berani untuk melakukan pergerakan tanpa bola. Jarang sekali. Nah ketika ada salah satu pemain timnas yang pegang bola, ya mereka langsung di press sama pemain-pemain dari Iran. Nah mereka tidak punya opsi untuk over. Nah, yang pertama penyebabnya karena jarak antar pemain itu cukup jauh. Jadi agak susah. Kita saja passing akurasi itu ada di sekitar 75%. Dibandingkan dengan Iran itu ada di 85%. Nah kita untuk penguasaan bola tidak terlalu buruk-buruk amat. Karena ada sekitar 55 atau 45 lah. Sekitar itu teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari passing akurasi memang kita kalah jauh. Karena ya sekali lagi jarak antar pemain itu jauh sekali. Jadi pemain pun ketika mau di-over sama pemain yang pegang bola itu bingung. Dia mau crossing, dia mau kasih bola tanah atau seperti apa. Nah akhirnya kita dihukum dengan 3 gol. Kalau kalah 1-0 ya masih mending. Ini kalah 3-0 dari bola-bola atas, tidak punya strategi untuk antisipasi serangan lawan dari bola-bola atas, ya sama saja ya kan. Kalau misalkan mereka kalah ya kan, tetapi bisa mencetak gol 1 atau 2 gol, menurut saya itu tidak terlalu buruk. Mungkin ada perlawanan lah, mereka main bagus. Tapi ini kan kita tidak mampu untuk mencetak gol di 90 menit waktu normal. Dan kita kebobolan 3 gol dari bola-bola atas. Ya, di babak pertama kita memang hanya kebobolan 1 gol. Harusnya itu sudah ada evaluasi bahwa postur dari pemain-pemain Iran itu jauh lebih tinggi daripada pemain-pemain timnas U20. Harusnya ada evaluasi. Bahwa harus dipersiapkan strategi untuk melawan pemain-pemain dari Iran yang kalau boleh dikatakan postur mereka jauh lebih tinggi daripada pemain-pemain timnas. Harusnya begitu sih. Bukan lagi alasan belajar, tapi ini alasan Indra Syafri kenapa Garuda Muda bisa kalah telak 3-0 dari Iran di partai pertama Piala Asia U20. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia langsung menjadi juru kunci di grup C. Sedangkan Iran memimpin dengan 3 poin, diikuti oleh Uzbekistan yang menang 1-0 atas Yaman. Ketiga gol Iran itu tercipta lewat skema yang hampir sama, yakni bola-bola di atas. Hal itu yang dinilai Indra Syafri menjadi keunggulan lawannya. Skema itu juga yang menjadi kelemahan timnas Indonesia U20. Indra Syafri menilai Jens Raven dan kawan-kawan memang lemah di bola-bola atas, meski dinilai unggul dari segi kecepatan. Iya, untuk cepat mungkin kita cepat, cuma cepat dalam hal apa dulu gitu kan. Kalau hanya cepat berlari ya bukan Uzbekistan, tapi Iran punya pemain pun larinya cukup kuat, itu kencang mereka. Nah di sini kita itu jarak antar pemain memang yang terlalu jauh. Semoga ini dievaluasi lawan Uzbekistan permainannya lebih bagus lagi gitu. Jangan kita sering-sering long ball, ya kan. Nah ini kita masuki sepertiga pertahanan lawan saja kita bingung mau bikin apa. Nah ada satu tendangan jarak jauh dari Tony Firmansyah yang menurut saya itu ya opsi paling bagus, opsi paling cerdas. Ya memang harus seperti itu karena tidak ada opsi lain, ya kan. Mau bangun serangan sampai ke dalam kotak penalti lawan itu ya tidak ada opsi karena hanya 3 pemain timnas Jens Raven, Tony Firmansyah dan salah satu pemain tengahnya timnas itu saya lupa siapa. Mereka bertiga yang bangun serangan melawan 7 pemain Iran yang sudah berkumpul di belakang. Mau jadi apa? Jadi satu-satunya jalan ya shooting dari jarak jauh. Perbedaan Coach Justin saat IS pelatih dan STY pelatih. 1. Saat IS pelatih, Indonesia kalah 3-0 dari Iran. 3 gol bola atas semua. Dari bola atas. Salah siapa? Bukan salah pelatih. Kan? Iya kan? Gue udah bilang. Terlalu banyak kardus itu. Nggak ngerti bola, taunya cuma menang-menang. Semua harus kita menangin. Kalau begitu di pertandingan lawan Uzbekistan ya kalah saja, terpapa lebih baik kalah. Gila aja loh. Fatir Uhuy. 2. Saat STY jadi pelatih, Indonesia kalah dari Cina. Pertandingan lawan China karena line up-nya terutama tidak menempatkan Thomas sebagai starter, terbukti bahwa game ini benar-benar bukan dilepas. Sangat sayang bahwa kita tidak bisa meraih 3.
Ya itulah, beda pelatih, beda juga perlakuannya. Sederhana kan? Iya kan, bener kan? Aduh, sebelum pertandingan feeling gue udah gak enak. Emang lawannya Iran soalnya. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Dan bener banget, selama pertandingan Indonesia hampir gak bisa ngapa-ngapain. Indonesia harus mengakui keunggulan dari Iran. Dibantai-bantai 3-0. Selama pertandingan gue nonton, memang kita kalah dari segi apapun. Kita kalah mulai dari strategi, dari duel pemain, segala macam. Apalagi duel-duel Ini semua udara yang kita orang ngomong selalu gitu. kalah. Sering salah passing, segala macam. Tapi sebenarnya di babak kedua tadi itu, kita punya peluang untuk bisa cetak gol, ya, kalau nggak salah di menit ke-54 tadi, tapi itu gagal jadi gol. Ya, gimana lagi di match kali ini Iran terlalu kuat untuk Indonesia, tapi mungkin ini salah satu strategi, ya kan, sengaja ngalah biar musuh nggak tahu strategi kita ke depan, ya, mungkin, iya kan, benar. Ya, sengaja kalah supaya bisa lolos ke Piala Dunia U20 nanti di Chile itu. Ini mungkin juga. Kok bisa kalian tahu nggak gimana komentar Coach Justin setelah timnas Indonesia dihajar habis-habisan oleh pemain Iran, dan komentarnya jauh berbeda saat komentari ketika Sintayong kalah dan ketika Indra Sapri kalah tadi malam. Gila. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, terima kasih. Ya, setelah timnas Indonesia kalah 3-0 atas Iran dalam live streamingnya saat menonton pertandingan timnas Indonesia, Coach Justin memberikan pendapat kenapa Indonesia kalah. Menurut Coach Justin, timnas Indonesia kalah bukan karena pelatihnya bagus kok, keren, formasinya bagus, skemanya bagus, taktiknya bagus. Terus kenapa kalau menurut Coach Justin kenapa Indonesia kalah? Kalau menurut Coach Justin ya, timnas Indonesia kalah bukan karena pelatihnya, bukan karena skemanya, tapi karena kalah postur aja. Itu aja. Katanya netizen yang bilang karena pelatihnya yang nggak tahu skema, yang nggak tahu taktik, itu baper aja, itu caper aja. Kalau alasan postur menjadi kendala kita kalah waktu lawan Iran, ya harusnya kita tidak usah capek-capek ikut Piala Asia U20 ya toh, karena kita sudah tahu kita kalah secara postur. Kita lawan Iran yang posisinya mereka secara postur tubuh lebih tinggi dari kita, lawan Uzbekistan yang ya tim mungkin paling kuat di Asia untuk kelompok umur, dan ya postur mereka sama pemain-pemain Iran yang mungkin level Eropa, ya setara level Eropa. Mereka punya tinggi badan tuh lebih tinggi dari pemain-pemain timnas Indonesia yang notabene ya kalian tahu lah. Kita orang Asia Tenggara tinggi badannya tuh ya paling 165 ke atas, 160 lah, 165 sampai 170-an. Jarang ada 180-an. Jadi kalau misalkan alasannya karena tinggi badan kita kurang, ya sehingga kita kalah. Mending kita ya pulang saja sebelum malu terlalu banyak malu gitu. Sebelum kita kalah lebih memalukan lagi dari Uzbekistan dengan Yaman, mending pulang saja gitu. Iya kan, walk out saja. Cuma mau ngingetin nih, PSSI ingin timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia. Perlu kita ingat, kita ada di grup C dan hari Minggu nanti kita akan melawan Uzbekistan. Jika kita kalah, setahu saya selesai, nggak bisa tuh kita ke Piala Dunia. Udah banyak nih yang nanyain, mana strategi Coach Indra Sapri yang sengaja menyimpan kekuatannya agar tidak dipelajari tim lawan. Jika kita melihat dari skuad timnas kita, dari kiper, back, pemain tengah, dan striker, ini adalah skuad yang terbaik. Tapi setelah kita melihat hasil pertandingan dan pertandingan tim kita, seperti decisioning kita kalah, positioning kita kalah, perebutan bola, penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, kita kalah jauh cuy. Menyadarkan kembali bahwa PSSI ingin kita ke Piala Dunia. Ya, kalau pas lawan Uzbekistan kita kalah dan di pertandingan ini kita udah nggak bisa ke Piala Dunia, karena jika mau ke Piala Dunia minimal kita ada di semifinal, sedangkan di sini tidak ada 3 terbaik. Jadi semoga Coach Indra Sapri memiliki strategi gitu dan membalikan semua keadaan, berhasil comeback dan kita lolos ke Piala Dunia. Menurut kalian ada komentar nggak? Cuma mau Entahlah ya, apakah timnas U20 yang bermain jelek atau kita netizen, penonton, supporter yang terlalu berekspektasi tinggi karena sering nonton timnas senior. Karena ketika kita nonton timnas senior itu mereka punya permainan kan bagus, transisinya bagus, jarak antar pemainnya tidak terlalu jauh. Pokoknya dari semua segi kita bagus lah untuk
timnas senior. Mungkin kita keseringan nonton timnas senior dan sudah beberapa bulan ini kita tidak menonton lagi mereka, dan tiba-tiba U20 bermain di Piala Asia. Ya, kita berharap supaya mereka bermain sama seperti timnas senior gitu. Tapi menurut saya ya tidak ada salahnya juga sih kita berharap begitu, karena ini semua tidak terlepas dari statementnya Coach Indra waktu itu setelah kalah 2 kali dan hanya sekali menang lawan India. Itu kan dalihnya Coach Indra. Waktu itu Coach Indra bilang sengaja kalah supaya strateginya itu tidak terbaca nanti ketika bermain di Piala Asia, supaya ya calon-calon lawan kita bingung nanti Indonesia pakai strategi apa, kan begitu. Tapi ya di pertandingan tadi malam ya ceritanya berbeda. Nah, kita kan sudah berharap dari situ, oh ternyata ini ada strategi rahasia yang akan diterapkan di sana. Sekali lagi ini kita juga berangkat dari pengalaman sebelumnya. Waktu itu kan kita kasih kalah Argentina, ya kan, 2-1 juga kalau tidak salah, atau 3-1 waktu itu. Saya lupa skornya berapa, tapi intinya kita kasih kalah Argentina di kelompok umur. Dan ya saya berpikir tadi malam lawan Iran setidaknya kita bisa tahan imbang atau menang lah. Karena kalau kita lihat permainan Iran pun tidak begitu bagus. Harusnya kita bisa menang atau dapat 1 poin, tapi alhasil kita yang dihajar habis-habisan 3-0 tanpa balas. Dan semoga di pertandingan berikutnya lawan Uzbekistan, lawan Yaman, yaitu harus bisa menang. Walaupun di atas kertas kita kalah juga, ya kan. Kualitas kita jauh lah di bawahnya Iran gitu. Mungkin secara peringkat dengan Yaman kita masih unggul, tapi kalau untuk tipikal permainan saya pikir ya kita kalah juga sih. Nah, dan di Asia ini mungkin yang paling sukses di kelompok umur ya Vietnam saja, karena Vietnam pernah sampai ke Piala Dunia itu di tahun 2017 untuk kelompok umur, kalau saya tidak salah. Nah, selebihnya ya kita juga kalah, tidak bisa berbicara banyak, ya kan. Untuk timnas kelompok umur sampai ke U23 mungkin ya Indonesia boleh dikatakan tim yang paling sukses. Kita ada di semifinal kan 2024 kemarin, ya kan, dengan coach Sintayong, sampai hampir-hampir kita bermain di Olimpiade Paris. Cuma kita kalah di playoff lawan Senegal atau apa saya lupa waktu itu. Salah satu tim dari Afrika lah. Kita playoff dengan mereka kan kita kalah. Nah, mungkin itu prestasi terbaiknya kita sejauh ini untuk kelompok umur, dan selebihnya tidak ada. Kalau kita lihat Thailand juga lawan Jepang kemarin kan mereka kalah. Jadi tim-tim Asia Tenggara, 2 tim ya dari Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand itu tidak bisa bicara banyak juga di sana. Kita kalah. Nah, ini yang menjadi catatan untuk timnas U20. Semoga besok bisa bermain lebih bagus lagi. Nanti dari minggu lawan Uzbekistan bisa dapat 3 poin atau sekurang-kurangnya dapat 1 poin. Nah, ini kalau kalah ya Indonesia pulang lebih awal. Karena kalaupun menang besar lawan Yaman ya itu tidak akan cukup poinnya, selisih golnya untuk bawa timnas Indonesia ke babak berikutnya. Nah, ini target dari PSSI ini tinggi sekali. Itu minimal Indonesia dapat peringkat keempat atau katakanlah masuk semifinal. Nah, kalau Indonesia masuk semifinal, Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia U20 nanti di Chile. Nah, ini di pertandingan awal saja kita terseok-seok, tertatih-tatih lawan Iran, dan yang lebih sulitnya kita lawan Uzbekistan nanti hari Minggu. Ya, semoga mereka bisa main lebih bagus. Nah, itu kita harapannya kita supaya mereka bisa bermain lebih bagus lah, walaupun kita sedikit pesimis dengan timnas U20 ini. Karena secara permainan mereka tidak jelas. Ini cara bermainnya seperti apa, strateginya bagaimana, ya kan? Kita bingung. Jadi wajar kalau kita sedikit pesimis dan mengkritik habis-habisan Coach Indra Syafri. Bukan karena benci atau tidak suka, tapi lebih kepada harusnya menang gitu. Harusnya jauh lebih bagus lagi. Karena ini kalau kita lihat pun timnas U20 ini mereka sudah TC itu kurang lebih ya hampir berbulan-bulan ya, hampir 1 tahun lebih. Dan itu 2 kali ke Jepang dan Korea kalau saya tidak salah, dan sempat itu mereka training center itu pemusatan latihan di salah satu klub di Italia, di Como punya kandang itu ya, Como FC punya kandang. Kemudian ikut Toulon Cup juga, ada salah satu juga turnamen di Korea Selatan, mini turnamen, dan terakhir kemarin itu bermain di Mandiri Challenge Series. Nah, walaupun hasilnya tidak memuaskan,
Tetapi menurut saya, ini mereka sudah training center, pemusatan latihan sudah berbulan-bulan, hampir setahun lebih lah. Tapi kok hasilnya ya begitu-begitu saja. Nah itu yang dipertanyakan sama kita semua kan. Kenapa hasilnya buruk di Piala Asia ini? Ya banyak sih alasan-alasannya. Mulai yang dari yang paling lucu sampai yang mungkin paling bisa diterima dengan akal sehatnya kita. Soal tinggi badan, soal gugup atau nervous di pertandingan awal, demam lapangan di pertandingan awal, dan masih banyak lagi. Saya pikir ya mungkin alasan-alasan itu bisa diterima. Dengan catatan di pertandingan kedua dan ketiga ya wajib menang. Kenapa wajib menang? Supaya bisa lolos sebagai posisi runner up. Karena tidak ada 3 terbaik di turnamen ini. Kalau ada 3 terbaik, oke lah. Mungkin masih bisa berharap lewat jalur 3 terbaik. Tapi di pertandingan, turnamen kali ini tidak ada 3 terbaik. Yang ada cuma juara grup dengan runner up saja. Ya untuk timnas U20 semoga sukses. Dan bisa melangkah ke semifinal. Dan bisa tembus ke Piala Dunia U20 di Chile. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.